Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video layanan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan topik atau tema layanan kecerdasan ganda. Adapun tujuan video ini, anak sekalian, setelah kalian menonton video materi ini, maksudnya kalian diharapkan dapat pertama memahami apa itu kecerdasan ganda, kedua adalah memahami jenis-jenis kecerdasan. Dua hal ini yang harus kalian ketahui dan pastikan anak-anak menonton dari awal hingga selesai agar kalian benar-benar memahami materi ini secara utuh. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pengertian kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Jadi di sini kalian pahami ada kemampuan untuk memecahkan masalah, kemudian atau menciptakan suatu produk yang bernilai. Yang kedua bisa diartikan kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kita. Baik, sekarang anak-anak sekalian, kalian perhatikan ada jenis-jenis kecerdasan di sini menurut Howard Gardner. Yang di sini yang pertama adalah kecerdasan kinestetik, yang kedua adalah kecerdasan interpersonal, yang ketiga adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa verbal ya, kemudian keempat kecerdasan logika matematika, kemudian yang kelima adalah kecerdasan natural, keenam kecerdasan intrapersonal, ketujuh kecerdasan visual spasial, kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan musikal. Ya, ini urutannya hanya Bapak berikan nama saja untuk mempermudah urutan ya anak-anak sekalian. Tapi mana yang lebih dulu itu relatif ya, karena kecerdasan masing-masing orang itu berbeda-beda, yang mana yang dimiliki. Jadi ini penomoran ini hanya inisiatif Bapak sendiri untuk mempermudah untuk mengingat-ingat ya. Ada kecerdasan-kecerdasan seperti yang disampaikan oleh Howard Gardner ini. Baik anak sekalian, kita perhatikan apa yang dimaksud dengan 8 kecerdasan ini ya. Pertama adalah kecerdasan kinestetik tubuh, body kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk menggerakkan suatu objek dan keterampilan fisik yang halus. Kemampuan atau kecerdasan ini dimiliki oleh para atlet, penari, ahli bedah, dan seniman. Jadi kinestetik tubuh ya anak-anak sekalian, kecerdasan kinestetik tubuh itu antara lain dimiliki oleh para atlet, penari, ahli bedah, dan seniman. Nah, apakah kalian juga punya kecerdasan ini? Ya, kalian kalau sebagai penari berarti paling tidak kalian sudah tahu bahwa kalian sudah memiliki ya, kemungkinan besar sudah memiliki kecerdasan kinestetik tubuh. Yang kedua adalah kecerdasan interpersonal intelijensi ya, yaitu merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, seperti yang dimiliki oleh guru, pekerja sosial, artis, atau politisi yang sukses. Jadi ini kecerdasan yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang pintar berinteraksi dengan orang lain, ya ini bisa dikatakan mereka memiliki kecerdasan interpersonal. Seperti guru, pekerja sosial, artis, atau politisi yang sukses ini bisa
kita sebut bahwa mereka itu memiliki kecerdasan interpersonal, punya kemampuan di sana. Yang ketiga adalah kecerdasan linguistik, ya, bahasa ya anak-anak sekalian. Nah, kecerdasan linguistik merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan memberi makna yang kompleks. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para pengarang, penyair, jurnalis, pembicara, dan penyiar berita. Jadi mereka ini kategorinya memiliki kecerdasan linguistik. Nah, kalau kalian sekarang sudah punya kemampuan mengarang, ya, kemudian mungkin juga kalian sudah bisa ya sebagai seorang penyiar berita misalnya ya di sekolah kalian disuruh memperagakan sebagai seorang penyiar berita, tapi kalian memang benar bagus oleh penilaian guru. Nah, ini kalian sudah tanda-tanda bahwa kalian memiliki kemampuan kecerdasan linguistik. Mungkin juga kalian bisa mempraktekkan sebagai seorang wartawan, jurnalis ya. Ini juga kalian sudah memiliki tanda-tanda bakat atau kemampuan dalam bidang linguistik. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan logika matematik. Nah, ini adalah merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi matematika. Kecerdasan matematika maksudnya ya, biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, ahli matematika, akuntan, insinyur, dan pemrogram ya, komputer maksudnya di sini. Nah, jadi kalau kalian sekarang memang pintar berhitung, kemudian kalian juga bisa ya menghitung dengan cepat. Nah, ini juga tanda-tanda kalian sudah dikategorikan memiliki kecerdasan logika matematik. Nah, kemudian yang kelima adalah kecerdasan natural. Merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan ke-8 dari kecerdasan yang tidak termasuk teori asli multiple intelligence dari Gartner ya. Jadi ini Bapak urutan nomor 5, tapi ini menurut informasi ini kecerdasan natural itu termasuk kecerdasan yang ke-8 yang tidak termasuk dalam teori asli ya, multiple intelligence dari Gartner. Nah, kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan. Biasanya mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Nah, kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisaan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Nah, tanda-tanda seorang yang memiliki kecerdasan natural itu di sini disebutkan misalnya mudah berinteraksi dengan hewan. Nah, pun di antara kalian kalau ketemu hewan bisa berinteraksi dengan baik, ya itu juga tanda-tanda kalian memiliki kecerdasan natural. Kemudian yang keenam, anak-anak sekalian, adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, tadi ada kecerdasan interpersonal, sekarang adalah kecerdasan intrapersonal. Berarti merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuannya untuk merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang, seperti yang dimiliki oleh ahli agama, ahli psikolog, dan ahli filsafat. Jadi kalau kalian sudah mengetahui jati dirimu, siapa sih saya sebenarnya, ya, tujuan hidup saya apa sih sebenarnya, dan mau kemana, ya, arahnya saya ke depan bagaimana. Nah, ini persepsi ya. Jadi kalian kalau sudah ada kemampuan membuat persepsi dirimu tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuanmu itu untuk merencanakan, mengarahkan kehidupan seseorang, seperti ahli agama, psikolog, dan ahli filsafat, maka kalian kategori memiliki kecerdasan intrapersonal. Jadi kalau tadi kecerdasan interpersonal itu terkait dengan berinteraksi dengan orang lain, tetapi kalau
kecerdasan intrapersonal ini kaitan dengan dirimu sendiri, ya, kemampuan dirimu sendiri, pengetahuan yang kalian miliki untuk bisa digunakan dalam rangka merencanakan, mengarahkan kehidupan seorang. Jadi kalau ahli agama, ya, seperti seorang ustadz, seorang pendeta, dan mereka ahli agama, ini bisa mengarahkan kehidupan seorang yang harus bisa lebih baik, ya, lebih taat pada agama, lebih mengetahui dirinya. Nah, ini bisa mengarahkan pada orang lain. Jadi kalau dirimu sudah paham tentang dirimu dan punya pengetahuan dan mampu mengarahkan kehidupan orang lain, ya ini kategori tanda-tanda kalian memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang tadi contohkan ini seperti oleh ahli agama, ahli psikologi, dan ahli filsafat. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan spasial. Ini adalah kemampuan membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam 3 dimensi, seperti yang dilakukan oleh pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan arsitek. Nah, kecerdasan ini memungkinkan seseorang merasakan bayangan eksternal dan internal, melukiskan kembali, mengubah, dan memodifikasi bayangan dan objek melalui ruang untuk menghasilkan suatu gambar atau grafik ataupun suatu benda. Nah, contoh kalian sekarang sudah pintar lukis, ya. Contohnya salah satu contoh ya, nah sekalian berarti kalian sekarang sudah memiliki tanda-tanda kalian memiliki kecerdasan spasial. Nah, ini kalian kembangkan ya. Jadi kalau kalian bisa membayangkan suatu objek baik eksternal maupun internal, kemudian kalian lukis dalam 3 dimensi misalnya gitu, jadi berpikir dalam 3 dimensi, ya berarti kalian ini memiliki tanda-tanda kecerdasan spasial. Nah, ini kembangkan ya anak-anak sekalian. Kemudian yang ke-8 adalah kecerdasan musik. Ya, jadi maaf ini bukan urutan ke-8 ya sekalian, ini hanya Bapak hanya mengurutkan saja. Tapi kalau urutan ke-8 tadi yang sebagai dikatakan tadi nomor 5 itu kecerdasan ke-8 itu menurut informasi tadi adalah kecerdasan tidak termasuk kecerdasan yang asli ya di sini tadi maksudnya. Nah, ini tadi diterangkan kecerdasan ke-8 dari kecerdasan yang tidak termasuk teori asli multiple intelligence, ini yang ke-8 ya. Sedangkan nomor 8-nya hanya Bapak saja yang mengurutkan. Kecerdasan musik adalah merupakan kecerdasan yang memiliki sensitivitas pada pola titian nada, melodi, ritme, dan nada, seperti yang dimiliki oleh komposer, musisi, kritikus, dan pembuat alat musik atau seorang pendengar yang sensitif. Nah, sekarang kalian mana apakah memiliki kecerdasan ini atau tidak, kalian yang tahu. Apakah kalian memang suka menyanyi misalnya gitu ya, suka melodi, nah, sensitifnya kalian itu pada nada, pada melodi maksudnya, kemudian ritme dan nada ya. Jadi itu kalian tanda-tanda juga memiliki kecerdasan musik, akan sebagai seorang musisi ya. Nah, mungkin juga kalian nanti bisa membuat alat musik. Nah, jadi kalau kalian bisa itu berarti kalian mempunyai kecerdasan musik. Nah, jadi dari 8 kecerdasan tadi ya sekalian, ini adalah suatu kemampuan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi sebuah persoalan. Nah, kalian mana nih kecerdasanmu ini? Jadi, kalau kalian memang bisa juga kalian memiliki kemampuan kecerdasan interpersonal, dan intrapersonal siapa tahu juga memiliki kecerdasan musik, juga mungkin memiliki kecerdasan spasial mungkin. Nah, ini kalian semua yang tahu. Jadi kalian rasakan dalam kehidupanmu sebenarnya yang kalian rasakan apa yang bisa kalian manfaatkan ya, manfaatkan untuk mengatasi sebuah persoalan. Baik anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.